Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kesadaran bela negara dan nilai-nilai bela negara. Kesadaran bisa juga diartikan sebagai kesanggupan kodrasi manusia yang membuat dia mengakui dirinya sebagai keadaannya sendiri. Menurut Scan Environment 2007, kesadaran adalah apapun yang kita sadari pada saat tertentu merupakan bagian dari kesadaran kita. Membuat pengalaman sadar merupakan hal paling umum dikenal dan paling misterius dalam aspek kehidupan. Kesadaran bisa juga meliputi akal, indera, perasaan, pikiran, dan juga kehendak seluruh kehidupan kita. Kesadaran merupakan kesanggupan alamiah manusia untuk mengenal dirinya sendiri, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang sadar diri. Selanjutnya saya Muhammad Riza Saifullah NPM 135 akan menjelaskan tentang bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang kedua, bahwa setiap warga negara harus terus serta dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing sehingga menimbulkan rasa kita cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan. Artinya, cinta damai itu memang perlu, namun dengan adanya kata cinta kemerdekaan, maka dari itu merdeka adalah kata di atas damai. Karena merdeka juga bisa kita sebut dengan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka dari itulah kita harusnya lebih mencintai kemerdekaan daripada sekedar kata damai. Kemudian bela negara dilakukan untuk pertahankan kemerdekaan, tidak bertentangan dengan hati nurani dan kesadaran. Karena untuk membela negara harus ada aspek sesuai hati nurani dan kesadaran. Dan bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Kesadaran bela negara tidak tumbuh dengan sendirinya, akan tetapi harus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dengan berbagai upaya sejak dini. Oleh karena itu, kesadaran bela negara itu dimulai dari diri sendiri, dari hal yang terkecil dan dimulai saat ini juga, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sehingga menjadi kesadaran bangsa Indonesia. Tentunya perlu upaya sadar dan terencana untuk tanamkan nilai-nilai bela negara seperti pemberian motivasi supaya paham tentang keunggulan dan kelebihan bangsa dan negara. Adapun nilai-nilai bela negara dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama cinta terhadap tanah air, kedua sadar berbangsa dan bernegara, ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya saya Muhammad Riza Saifullah NPM 135 akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebangsaan khususnya sikap bela negara yang memiliki contoh yaitu memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia dan mencintai produk dalam negeri sehingga menimbulkan sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara yang merupakan makna dari bela negara. Sikap tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap bela negara pada hakikatnya adalah sikap dan semangat pengabdian yang luhur untuk mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Contoh sikap dan perilaku bela negara misalnya saling mengembangkan sikap tenggang rasa dan tolong-menolong antar warga masyarakat. Nilai-nilai bela negara. 1. Cinta terhadap tanah air, yaitu cinta terhadap bangsa dan negara. Nah, cinta terhadap tanah air bisa diwujudkan dengan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri kita sendiri. Berikutnya adalah kebanggaan jadi bagian tanah air dan bangsa. Diwujudkan dengan perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga muncul rasa bangga, rasa memiliki, rasa menghormati, loyalitas pada negara, alam, dan lingkungan. Bagaimana cara mengimplementasikan sikap dan perilaku cinta tanah air dalam sehari-hari? Kita dapat melakukannya dengan bangga sebagai orang Indonesia, memakai produk negeri sendiri, taat semua peraturan perundang-undangan, taat membayar pajak, ikut upacara bendera,
jaga kelestarian lingkungan, dan hormat menghormati sesama warga. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat istiadat, budaya, sejarah, dan pemerintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah sekelompok manusia tersebut memiliki landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Sedangkan bernegara adalah sikap dari kelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dalam menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses dalam suatu wilayah atau suatu negara. Kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas atau rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang pada umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Sadar berbangsa dan bernegara, yaitu sikap dan perilaku individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan awan NKRI yang tumbuh dari kemauan diri sendiri, yang dilandasi dengan keikhlasan dan kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Gejala yang memengaruhi melemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu perilaku individu yang melanggar hukum seperti kriminalitas, mementingkan diri sendiri atau kelompok yang biasa disebut individualis, korupsi, kegiatan anarkis, dan pemakaian narkoba. Penyebab melemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, globalisasi atau menjadi warga negara lain. Tidak bangga dengan kewarganegaraannya sendiri. Tumbuhnya budaya global, ketergantungan terhadap negara lain. Yang kedua, perasaan kedaerahan menebal yang mengakibatkan otonomi salah langkah, muncul kerajaan-kerajaan atau dinasti baru, solidaritas antar sesama menghilang. Yang ketiga yaitu budaya konsumisme dan hedonisme, yaitu munculnya budaya gaya hidup mewah, tidak memperhatikan lagi azas-azas manfaat dan tidak menghargai produk dalam negeri. Yang terakhir yaitu munculnya ideologi totaliter seperti komunisme, nazisme, religius fundamental. Nah, itu tidak boleh karena Indonesia sejak awal kemerdekaan sudah menganut satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Tidak boleh diganggu gugat. Kita sebagai warga Indonesia dari lahir sudah tertanam dengan ideologi Pancasila. Faktor penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara. 1. Malu berbangsa dan bernegara Indonesia. 2. Ketidaktahuan akan nilai-nilai positif dan kekayaan Indonesia. 3. Menurunnya tingkat keamanan. 4. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah. 5. Pemimpinnya tidak sederhana. 6. Ketidaktegasan hukum. 7. Rasa ingin menonjolkan kelompok atau golongan masing-masing. 8. Merosotnya nilai toleransi. Kemudian untuk atasi hambatan perlu faktor pendukung. 1. Tingkat keamanan dan keteladanan pemimpin. 2. Pemerataan kesejahteraan. 3. Keadilan, berikan hak dan kewajiban warga negara. 4. Kepercayaan kepada wakil rakyat dan pemerintah. 5. Tegaskan peraturan perundang-undangan. 6. Tingkatkan rasa memiliki bangga menyadari berbangsa dan bernegara. Yang 1. 7. Mengetahui hal-hal positif tentang Indonesia. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara dibagi menjadi 4, yaitu ideologi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Pancasila, dan seterusnya. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Nah, di sini itu Pancasila itu sebagai tujuan bangsa Indonesia dan juga sebagai sumber inspirasi bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang keempat adalah nilai-nilai Pancasila sebagai sumber semangat para penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara di sini itu seperti pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya adalah Pancasila telah teruji hadapi ujian dan ancaman. Nah, ini beberapa peristiwa setelah proklamasi terjadi, adanya agresi Belanda, PKI Madiun 1948, DITII, PRRI atau Parmesta, dan G30 SPKI dapat ditumpas dengan tetap mempertahankan Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila di sini tuh disebut sakti bukan dalam arti mistik, tetapi dengan keyakinan nilai-nilai Pancasila itu dapat mengatasi setiap ancaman yang ingin merobohkan Pancasila itu sendiri. Di era global, kemajuan teknologi itu dapat merubah tatanan kehidupan dengan menanamkan nilai-nilai di luar Pancasila yang dapat menggantikan Pancasila itu sendiri. Nah, akibatnya itu masyarakatnya jadi mudah marah-marah, memaksakan kehendaknya sendiri, dan itu adalah indikasi tergerusnya nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pemahaman dan keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara harus ditanamkan dalam jantung setiap warga negara Indonesia. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dibagi menjadi dua, yaitu patriotisme dan nasionalisme. Patriotisme yaitu sikap berani, pantang menyerah, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nasionalisme paham untuk mencintai bangsa dan negara. Kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara potensial maupun aktual bersama-sama dengan ikhlas dan rela mengabdikan, mengorbankan jiwa raga, harta benda untuk bangsa dan negara. Sejarah buktikan bangsa Indonesia banyak berkorban untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Pengalaman di masa penjajahan, motivasi untuk merdeka. 10 November 45 sebagai satu bukti rela berkorban untuk bangsa dan negara. Perjuangan dan pengorbanan pejuang dilandasi kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Bagaimana dengan perjuangan dan pengorbanan untuk bangsa dan negara saat ini? Nah, itu dilandasi pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berisi pengorbanan demi tetap tegaknya NKRI, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh rakyat dari segala bentuk ancaman, baik ancaman fisik maupun non-fisik. Pengabdian tanpa pamrih, rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda untuk kepentingan umum dengan penuh kesadaran, ikhlas, dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan kejayaan bangsa dan NKRI. Di era global, seperti sifat dan perilaku individu yang kurang peduli dengan kehidupan sekitar sangat menonjol. Masih adakah warga negara yang rela berkorban untuk bangsa dan negara? Mari kita lihat. Masih banyak warga negara yang sukarela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Contohnya seperti Siskampling atau Ronda, para penerima anugerah Kalpataru atau bisa disebut penyelamat lingkungan, program KKN di perguruan tinggi, penciptaan peralatan TTG dan disumbangkan untuk masyarakat, anak-anak muda atau mahasiswa, membuat rumah singgah dan pendidikan informal untuk anak-anak jalanan. Yang terakhir, sukarelawan tanggulangi bencana alam. Namun, masih banyak warga negara yang terlena dengan arus globalisasi. Agar tidak banyak warga negara yang terlena dengan arus globalisasi, perlu ditanamkan kesadaran bela negara dengan pendidikan formal dan non-formal serta keteladanan. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dibagi menjadi dua,
yaitu psikis dan fisik. Di dalam psikis terdapat intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient, disiplin, ulet, kerja keras tahan uji, dan mentaati peraturan. Sementara yang fisik terdapat kesehatan prima dan keterampilan jasmani. Kemampuan awal psikis dan fisik dapat dikembangkan atau ditingkatkan. Misalnya, untuk intellectual quotient dengan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Emotional quotient dengan melatih pengendalian diri dan berperilaku sopan santun. Spiritual quotient dengan rajin beribadah. Dan yang terakhir, untuk fisik dengan rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.